Ya, baik jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang permasalahan integral fungsi trigonometri, di mana untuk menyelesaikan permasalahan integral fungsi trigonometri, kita bisa menggunakan teknik pengintegralan substitusi dan dengan menggunakan beberapa sifat trigonometri. Nah, sebelumnya kita sudah membahas jenis pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas jenis yang kelima, di mana jenis yang kelima yaitu merupakan bentuk integral sin mx cos nx dx, integral sin mx sin nx dx, integral cos mx cos nx dx. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan dari integral dengan persamaan tersebut, maka kita menggunakan persamaan berikut ini. Ketika kita menemukan permasalahan sin mx cos nx, maka permasalahan tersebut akan kita ubah menjadi bentuk setengah dikali sin m ditambah n dikali x ditambah sin m dikurang n dikali x. Sin. Selanjutnya, jika permasalahannya adalah cos mx cos nx, maka akan kita ubah menjadi setengah dikali dengan cos m tambah n x ditambah cos m dikurang n x. Dan jika sin mx sin nx, maka akan kita ubah menjadi min setengah dikali cos m tambah n x dikurang cos m min n x. Nah, supaya lebih mengerti, kita langsung coba untuk mengerjakan contoh berikut. Di mana contoh yang pertama itu adalah sin 2 integral sin 2x cos 3x dx. Dan soal yang kedua, integral cos y cos 4y dy. Dan soal yang ketiga, integral sin 3t sin t dt. Kita coba untuk soal yang pertama, yaitu integral dari sin 2x cos 3x dx. Berarti untuk mengerjakannya tadi, permasalahan ini kita ubah menjadi penjumlahan, yaitu integral dari setengah. Ingat tadi adalah sin m, m-nya adalah 2, ditambah n, yaitu 3, x, baru ditambah sin. M-nya adalah 2, dikurang n-nya adalah 3. X, dx. Berarti ini sama saja dan setengahnya boleh kita keluarkan dari integral. Integral karena konstanta ya, sin 2 tambah 3, 5x, plus sin 2 dikurang 3x, itu adalah min x dx. Nah, kita integralkan dengan menggunakan kelinearan, berarti di sini setengah sifat kelinearan, berarti di sini sin 5x dx ditambah integral sin min x dx. Nah, ingat kalau kita mau mengintegralkan sin dx, berarti itu sama dengan min cos x kan, plus c. Di sininya sama-sama x. Nah, sedangkan di sini 5x gitu ya. Di sininya x. Berarti supaya bisa kita integralkan, di sini kita ubah menjadi 5x. Tapi kan permasalahannya di soal tidak ada 5x. Berarti supaya dia jadi 1, di sini kita kalikan 1/5. Sama halnya dengan di sini ya. Di sini berarti integral sin min x d min x. Tapi kan di sini tidak ada min 1. Tetapi bisa kita munculkan di sini negatif. Nah, berarti sama dengan setengah dikali 1/5 integral dari sin 5x d 5x berarti adalah min cos 5x.
kita buat min cos 5x. Integral dari sin min x dx adalah min cos min x. Berarti di sini min cos x, min x ya. Oke, berarti sama dengan langsung saja kita kalikan ke dalam setengah kali 1/5 berarti 1/10 min cos 5x. Setengah dikali min kali min positif, positif setengah cos min x. Selesai. Nah, tapi kita ingat bahwa ini adalah integral tak tentu ya, berarti plus C. Dan perhitungan pun selesai. Nah, kita coba untuk contoh yang kedua, soal yang kedua maksud Ibu, yaitu integral cos Y, cos 4Y dy. Berarti yang kita gunakan itu adalah yang kedua ya. Oke, integral cos Y, cos 4Y dy. Berarti ini sebagai M, 1, dan yang sebagai N itu 4. Berarti untuk mengintegralkannya kita ubah ke dalam bentuk penjumlahan. Setengah dikali cos M tambah N. 1 ditambah dengan 4. Y ditambah cos 1 dikurang 4Y dy. Nah, setengahnya itu bisa kita keluarkan dari integral karena koefisiennya. Berarti di sini cos 1 tambah 4 itu adalah 5Y. Cos 1 dikurang 4 itu adalah min 3Y. dy. Nah, dengan menggunakan kelinearan berarti langsung saja setengah dikali integral cos 5Y dy ditambah integral cos min 3Y dy. Sama seperti tadi, integral dari cos x itu adalah sin x. Kalau integral dari cos 5Y, tapi di sini masih Y, berarti supaya bisa kita integralkan, berarti di sini harus kita buat menjadi integral cos 5Y d5Y gitu ya. Tapi kan tetap harus kita munculkan di sini 1/5 supaya kembali ke soal awal karena di sini kan tidak ada 5 gitu ya. 5 kali 1/5 kan 1. Ditambah sama seperti ini. Berarti di sini cos integral cos min 3Y d min 3Y. Ini min 1/3. Nah, integral dari cos 5Y d5Y berarti sama dengan kalau cos x dx itu sin x berarti cos 5Y d5Y itu adalah sin 5Y gitu ya. Berarti setengah dikali 1/5 sin 5Y ditambah positif kali negatif negatif ya dikurang 1/3 sin min 3Y. Oke, sampai sini plus C karena kan masih integral tak tentu. Kita kalikan saja ke dalam berarti 1/10 sin 5Y min 1/6 sin min 3Y dy. Ya, selesai. Plus C maksud Ibu ya tadi ya. Nah, selesai. Oke. Hal yang terakhir kita kerjakan bersama yaitu integral sin 3T tambah sin T dt. Berarti kita gunakan yang ketiga. Oke, integral sin 3T sin T dt. Berarti sama saja dengan mengintegralkan, kita ubah menjadi penjumlahan, berarti min setengah cos
M-nya 3, N-nya 1 ya. 3 tambah 1 T dikurang cos M 3 kurang 1 T dt. Nah, min setengahnya boleh kita keluarkan dari integral. Min setengah cos 4T min cos 2T dt. Kemudian dengan menggunakan sifat kelinearan, berarti min setengah cos 4T dt min setengah cos 2T dt. Seperti tadi, berarti supaya kita bisa integralkan, berarti di sini harus D4T, di sini D2T ya. Berarti kita munculkan saja. Berarti integral cos 4T, D4T, di sini kita munculkan 1/4, dikurang integral cos 2T, D2T, di sini kita munculkan 1/2. Berarti sama dengan min setengah 1/4 integral dari cos sin ya. Oke, berarti di sini 1/4 sin 4T min setengah sin 2T. Berarti sama dengan min 1/8 sin 4T min setengah kali min setengah adalah positif 1/4 sin 2T plus C. Selesai. Nah, cukup mudah ya sebenarnya, asalkan kalian cukup ulet atau cukup rajin untuk mencoba supaya kalian paham bagaimana teknik-teknik pengintegralannya. Nah, untuk video pembelajaran ini Ibu rasa sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya.